harus mendengar firman Tuhan harus dengan juga pikiran yang tenang. Saya masih sendiri, jadi belum terlalu banyak pikirannya. Lalu saya 3 bersaudara. Keluarga saat ini ada di Bogor karena pekerjaan. Seperti itu. Senang berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti yang mau ditanyakan bisa nanti terkemudian, begitu ya, setelah ibadah. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat yang bertemakan Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Ketika kita merenungkan sejarah penulisan pemazmur atau mazmur atau dalam bahasa Ibraninya mizmor adalah puji-pujian. Puji-pujian yang dinyanyikan di dalam bait Allah secara responsoria. Artinya berbalasan antara biduannya dengan jemaat. Jemaat yang meresponi setiap karya-karya Tuhan yang begitu besar. Yang begitu gak bisa lagi sebenarnya diungkapkan dengan kata-kata. Karena apa? Perkataan manusia ini terbatas. Sedangkan Allah ini tidak terbatas. Dan perkataan manusia ini hanya bisa mencakup sebagian kecil karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan karena hanya mencakup sebagian kecil ini, maka sudah saatnya kita melihat bahwa apalah kita di hadapan Allah hanya seonggok debu. Mungkin tidak berharga kalau kita tidak memancarkan sinarnya. Tidak memancarkan bahwa saya ini adalah orang-orang yang mau terus bersyukur. Yang mau terus memuliakan. Yang mau terus berseru bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan disinilah yang kembali lagi kita mau ingat kembali perbuatan tangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin kita belum menyadari kalau pagi hari ketika kita membuka mata apa yang harus terlebih dahulu kita renungkan. Apakah ketika kita bangun pagi lalu yang teringat atau terbersit dulu adalah lihat HP. Jam berapa? Apakah sudah terlambat atau belum? Atau ketika kita pagi hari membuka mata lalu mencelikan, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Atau ketika kita membuka mata, kita terganggu. Karena apa? Anak, cucu, segala macam semua sudah mulai ribut karena tangisnya dan lain sebagainya. Semua itu menjadi diorama. Semua itu menjadi satu aluran cerita di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing agar kita melihat bahwa inilah realita kehidupan. Tidak senyaman ekspektasi atau penggambaran kita atau angan-angan kita. Begitupun juga dunia yang penuh dengan rawa paya ini. Dunia yang penuh dengan rawa paya ini mau kembali lagi menekankan kepada kita bahwa realita yang ada di tengah-tengah dunia kita saat ini adalah realita yang sesungguhnya. Realita yang harus kita lihat bahwa ini adalah bagian yang harus disyukuri. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan mau kita. Tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita mengenai keluarga kita sendiri. Maka bersyukurlah. Muliakan namanya. Pemazmur di dalam pasal 66 ini mau kembali lagi menggambarkan bahwa kita sebagai seorang atau hamba Tuhan atau jemaat Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan haruslah bersorak-sorak bagi Allah. Di sini dikatakan bersorak-soraklah hai seisi bumi. Maksudnya apa? Semuanya tanpa terkecuali. Meskipun hati kita lagi susah, meskipun hati kita lagi mumet, pikiran gak tahu lagi arahnya mau kemana jalannya. Tetap pemazmur atau firman Tuhan mengajarkan bersorak-soraklah, bersyukurlah, tenangkan hati pikiran, muliakan nama Tuhan meskipun kita ada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Pemazmur juga mau kembali lagi
membagikan satu pengalaman hidupnya, bahwa pendalaman akan refleksi kehidupannya bukanlah satu bagian yang, oh ketika saya kecil saya ditimang, lalu ketika saya besar saya mendapatkan masalah, lalu ketika saya dewasa saya sudah ada di dalam suatu pertobatan, lalu ketika saya tua saya melihat bahwa semuanya itu dihadirkan oleh Tuhan. Tidak semua seperti itu. Ada juga ketika kita kecil ternyata keluarga tidak mendukung. Keluarga mungkin terkesan broken. Tetapi ketika sudah besar kita sudah melihat, saya kuat. Ketika sudah mulai parubaya, kita melihat bahwa, oh inilah, karena mungkin keluarga yang berantakan ini membangun karakter yang lebih tangguh, yang lebih mengandalkan Tuhan. Maka ketika tua menjadi orang-orang yang berjuang terus, yang selalu melihat bahwa karya-karya Tuhan di sendi-sendi kehidupan kita sungguh baik adanya. Mungkin kalau kita di awal tidak merasakan duka cita atau satu bagian yang tidak mengenakan, kita nggak akan punya mentalitas saat ini. Mungkin ketika kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak suka karena iri hati dan lain sebagainya, akhirnya apa? Kalau mentalitas tidak kuat, hati kita ciut. Akhirnya kalau hati kita ciut, apa yang kita rasakan? Lama-lama stres. Dalam bahasa psikologi, depresi. Depresi banyak tingkatan, awal, tengah, akhir. Yang berujung pada apa? ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Yang awalnya karena banyak omongan orang, ia akhirnya melakukan segala sesuatu yang kata orang baik, tapi belum tentu dirinya baik. Karena apa? Menjadi tekanan-tekanan tersendiri karena omongan orang. Akhirnya apa? Hidupnya down. Mengalami krisis iman. Mengalami satu pemberontakan yang asalnya kalau kita diam saja, lama-lama akan menjadi bom waktu. Yang pada satu ketika ada masalah langsung, bom, habis. Ada percekcokan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Keluarga tidak menjadi sejahtera. Tapi kalau lihat lagi firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa kita harus terus bersorak-sorak. Karena apa? Perbuatan tangan kasih Tuhan sungguh nyata, sungguh ajaib. Perkara-perkara yang kembali lagi menghantui kehidupan kita, hendaklah kita lihat bahwa itu adalah pengalaman masa lalu atau pengalaman masa kini yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan, yang harus kita tapaki. Karena Tuhan menghendaki itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Pemazmur pun demikian. Daud sebagai tokoh yang menulis kumpulan-kumpulan mazmur ini, dia merasakan betapa hebatnya karya Allah di dalam kehidupannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu berat tanggungan sebagai seorang raja. Belum lagi dengan adanya kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Yerusalem. Mereka yang menggempur Yerusalem, menghimpit Yerusalem, yang ingin Yerusalem ini hancur. Tapi apa? Karena hebatnya, bukan karena Daud, hebatnya Allah. Dia mengontrol kehidupan Daud. Untuk apa? Terus berteguh dalam iman. Menjadikan Allah sebagai benteng kubu pertahanannya. Selama Daud mengimani bahwa Allah berdiam di dalam baitnya. Baitnya itu bukan hanya sekedar bait Allah, tapi dirinya. Maka dia tidak akan takut. Dia tidak gentar hatinya untuk apa? Untuk terus maju. Untuk terus bertahan. Untuk bisa kembali lagi mengatakan bahwa orang-orang di sekitar yang akan menghimpit dia kembali lagi akan tunduk. Akan melihat bahwa oh inilah penyertaan Allah yang sesungguhnya. Meskipun berkali-kali digempur, berkali-kali mau dihempaskan, Tuhan terus kasih benteng yang kuat, benteng yang teguh. Sehingga apa? Pemazmur atau Raja Daud membawa kerajaannya atau dinastinya ini menjadi satu dinasti yang berjaya pada masanya. Satu dinasti yang keemasan pada masanya. Dan kerajaan-kerajaan di sekitar Yerusalem semua lihat karya Tuhan. Hingga detik ini, siapa yang tidak tahu dinasti Daud?
dari turun-temurun. Siapa yang tidak tahu penulis kitab Mazmur yang sampai 150 pasal ini? Kalau Daud bukanlah anak Tuhan, mungkin kalimat-kalimat Mazmur ini hanya akan menjadi kalimat omong kosong. Mungkin kalau Daud bukanlah orang yang takut akan Tuhan, Yerusalem sudah tidak ada sejak dahulu kala. Dan mungkin kita hanya dengar namanya sekilas dan tidak lagi diceritakan keturunannya. Tapi disinilah karya kasih Allah di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Melalui segala perkara yang ada, di dalam segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pemazmur. Bukan hanya dalam segi dia menjadi raja, keluarganya pun sekalian. Kita tahu pemazmur, keluarganya adalah satu keluarga yang mungkin kita bilang baik-baik saja secara cover. Oh, belum tentu. Tidak juga. Ketika Daud masuk atau memasuki masa tua, banyak sekali perebutan tahta oleh anak-anaknya. Itu sudah menandakan bahwa ternyata di dalam kehidupan pemazmur pun banyak sekali halang rintang. Banyak sekali ujian imannya. Banyak sekali hal-hal yang harus kembali lagi Mazmur sadari bahwa pemazmur juga harus terus belajar mengenal kasih Allah, terus menyerukan kasih Allah, dan terus bersyukur, bersorak bagi Allah. Karena apa? Karena sampai detik pemazmur menghembuskan nafas, Tuhan terus menyertai umat. Begitupun juga dengan kita sebagai orang percaya. Apa yang saat ini kita terima melalui iman, pengharapan, dan kasih, bukan hanya iman yang diturunkan dari orang tua ke anak dan ke cucu, bukan. Tapi iman yang sudah kita terima sejak kita mengenal Kristus. Artinya apa? Iman yang harus ada di dalam satu pertumbuhan, dan pertumbuhan itu harus ada buahnya. Dan iman itu saat ini tengah diuji. Layakkah kita, pantaskah kita mendapatkan satu karya Allah atau penyelamatan Allah ini di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau bersyukur saja, lihat situasi kondisi. Bersorak saja, lihat kita lagi dalam posisi apa. Kita mau kembali lagi diingatkan melalui pesan firman Tuhan di pagi hari ini bahwa bersorak kepada Tuhan bukanlah karena situasi kondisi kita lagi baik. Bahkan di dalam keadaan tidak baik-baik saja pun, kita kembali lagi mau diserukan, ayo bersorak bagi Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan, ayo datang kepada Tuhan selama Tuhan masih mau datang juga kepada kita. Jangan sampai Tuhan tutup pintu lalu kita ketok, dia tidak mau bukakan. Karena apa? Sudah saking sakit hatinya. Sudah saking duka citanya terhadap kita. Selama Allah masih mau berdiam di dalam hati dan pikiran kita, biarlah iman itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Apapun saat ini pekerjaan kita, apapun tantangan pekerjaannya, itulah via dolorosamu. Via dolorosa kita bersama. Agar apa? Agar iman kita ini tidaklah sia-sia, tetapi terus bertumbuh, terus berbuah, bahkan mengakar. Lebih jauh, lebih dalam lagi mengenal siapa? Itu Kristus. Kita ada di dalam masa prapaskah. Masa-masa yang kembali lagi kita renungi siapa kita di hadapan Allah. Kita hanya debu dan akan kembali lagi menjadi debu. Artinya apa? Kalau kita tidak membuat diri kita ini berharga di mata Allah, maka siapakah kita? Akankah dosa-dosa kita ini yang seperti merah seperti benang sumba akan diputihkan seperti bulu domba? Akankah terjadi demikian? Apakah dosa-dosa kita yang saat ini pernah kita lakukan atau yang saat ini menumpuk di dalam hati dan pikiran kita bisa diampuni oleh Tuhan? Lalu apa jawaban kita? Bisa? Bisa. Karena apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan atau melakukan mujizat, dia selalu mengatakan,
Imanmu yang menyelamatkan engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu dikatakan firman Tuhan. Begitupun juga di dalam pengelolaan iman kita. Ketika kita ada di dalam kata, ibarat kata, ekonomi lagi surut sekali. Mencari pekerjaan sulit sekali. Pendapatan kurang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Banyak pikiran. Jangan kalah dengan pikiran-pikiran itu. Percaya sama Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Bersorak bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan mau melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang kembali lagi mengikat kita ke dalam dosa. Yang menghukum kita dari yang namanya kebebasan. Jangan sampai negara Indonesia yang sudah merdeka ini justru kita terpenjara oleh karena dosa perbuatan kita yang mungkin tidak kita sadari. Tuhan mau melepaskan belenggu itu. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan sudah mau kembali lagi. Dia mau menebus dosa kita. Karena apa? Karena Dia cinta kepada kita. Ingat Yohanes pasal 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan putranya yang tunggal kepada kita. Agar apa? Agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena ingin sekali Tuhan bilang, ini adalah ciptaanku, inilah karya tanganku, kita dibuat dengan imago Dei, serupa dengan segambarnya. Artinya apa? Jangan sampai apa yang sudah dikaryakan Tuhan ini di tengah-tengah dunia ini sia-sia, tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tuhan mau mengkaryakan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan mau kita kembali lagi mengingat siapa kita. Maka bersyukurlah, bersoraklah kepada Tuhan. Bangsa-bangsa atau orang-orang di sekitar mungkin akan iri kepada kita karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin, kembali lagi, ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Apa itu artinya? Kalau kita lihat dalam segi iman, semakin kita mau dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaannya. Semakin banyak orang-orang yang kembali lagi akan merusak hubungan komunikasi kita dengan Allah. Karena apa? Karena iblis gak suka kita dapat yang namanya kehidupan yang kekal ini. Dia akan terus merasuk. Dia akan terus merongrong kita dengan apa? Pencobaan-pencobaan dalam dunia. Siapa yang mampu bertahan? Siapa yang mampu untuk terus menerjang arus? Disitulah pemenangnya. Hidup kita memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hidup kita ini seperti naik tangga, step by step to the winner. Selangkah demi selangkah menuju pencapaian, kesuksesan. Siapa yang mau bertahan? Harus tanggung hosanya. Seperti kalau kita naik tangga ya. Kalau naik lantai 1, udah mulai kerasa kan? Di sesaknya di dada. Apalagi kalau bilang, oh seminarnya di lantai 3. Naik tangga sampai lantai 3, gimana perasaan kita? Pasti ngos-ngosan nyampe sana kan? Begitu juga firman Tuhan. Ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, mulai apalagi melakukan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan Tuhan, pasti ada hosanya. Pasti ada susahnya. Apalagi ketika pergumulan itu seperti ketika kita naik anak tangga, lalu ada bola besar dari atas turun ke bawah. Sanggupkah kita tahan bola ini? Kalau kita anak-anak Tuhan, apa yang akan terjadi? Akankah kita hanya tahan? Pasti suatu saat kita akan capek. Akhirnya apa? Menyerah, mundur alon-alon, kata orang Jawa, menghilang dalam persekutuan. Karena gak sanggup terima beban ini. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya akan adanya janji Tuhan, percaya akan adanya masa depan yang indah pada waktunya. Bola besar ini Bapak Ibu, kita akan mampu dorong. Meskipun berat beban yang harus dipikul. Terus bersyukur dalam segala hal, terus merasakan kasih Allah, pasti akan terdorong. Artinya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat. Meskipun mungkin kita awalnya khawatir, kita awalnya ragu, tapi percayalah, melalui firman Tuhan apa yang harus kita khawatirkan?
Melalui iman percaya kita, apa yang harus kita ragukan? Golden ticket sudah ada di tangan kita. Keselamatan yang asalnya daripada Allah. Iman itulah yang akan berbuahkan dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Selama golden ticket ada beserta dengan kita, siapa yang bisa merebutnya? Upahmu besar di sorga ketika kita mau memberi. Dan kita mau memberi diri kita yang lebih tulus lagi, lebih ikhlas lagi. Karena apa? Soul kita, jiwa kita inilah yang bermain. Bukan apa yang ada pada kita yang bermain. Soul, dalam bahasa Ibrani-nya ruah. Jiwa yang memuji Allah. Jiwa yang mau bersyukur kepada Allah karena Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan berbagai cobaan untuk kita terus meningkatkan kualitas iman kita lebih baik lagi. Hidup kita ini bukan hanya sekedar kuantitas, banyaknya orang yang ada dalam satu persekutuan di tempat ini. Tetapi baiklah itu juga menentukan atau terasa di dalam kualitasnya. Tercicip manis dalam persekutuannya. Dan terasa di dalam bimbingan dalam keluarga. Karena apa? Disitulah tangan Tuhan berkarya. Disitulah kita merasakan bahwa, oh benar, inilah Allah yang selalu menjamah, yang selalu memberikan kita segala hal yang terbaik dan indah pada waktunya. Nantikan karya Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini, di masa-masa kita kembali lagi merenungkan setiap salah dosa kita, merenungkan karya-karya Tuhan, maka detik ini, saat ini juga kita mengajak semua, Bapak Ibu beserta dengan saya sekalipun, untuk melihat karya-karya Tuhan. Untuk apa? Bersorak, bersyukur dalam segala hal, dan melihat bahwa karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini adalah sesuatu yang harus selalu diingat akan namanya. Karya yang selalu harus kita persembahkan karena Tuhan sungguh baik. Karya yang harus kita mampu imani bahwa inilah yang memang sudah ditetapkan dari semula dalam kehidupan beriman kita, karena Tuhan adalah Allah dari antara segala Allah yang melampaui segala akal. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan waktu-waktu kita yang sudah Tuhan sediakan untuk kita untuk terus meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas diri kita dan bersorak bagi namanya. Amin. Amin. Mari kita saat teduh sejenak.